Yang Bapak berikan data status sertifikat di wilayah Denpasar dan Garut ini berarti itu yang diklasifikasikan masuk dalam kawasan, kan gitu kira-kira. Itu dulu biar kita paham, Pak. Nah, kemudian kita akan perdalam lagi di luar yang kawasan yang pandangan Bapak kan gitu, pandangan BPN, termasuk yang di wilayah yang kami sidak itu ada 70 are, ada 28 are, ada 30 are, katanya ada 40 are. Itu yang Bapak katakan tidak dipaksakan gitu aja. Tetapi kami bisa melihat pandangan tadi sekeliling yang Bapak terbitkan sertifikat itu masih hutan, Pak. Itu ditayangkan itu hutan semua, itu bako semua, Pak. Nah, bako semua. Saya kira nanti coba kalau bisa ditayangkan 180 itu kawasan itu seperti apa sih gambarannya, foto satelit atau citra satelit. Itu siapa yang berwenang? Ya nanti kita perdalam di sana ya. Nanti kita perdalam Pak ini mungkin dari kehutanan Bapak nanti itu. Nanti izin Bapak ya. Kita ingin sebelum diberikan sertifikat itu ditayangkan gambaran bahwa gambaran konkret, Pak. Konkretnya itu tolong ditayangkan karena begini, narasinya ada perkara di sebelah kanannya itu ada perkara, Pak. Ada memadamkan, menguntungkan bako. Ada perkara manusia yang sekarang itu di gedung itu masih kosong. Indikasinya bahwa itu pun di sebelah kiri yang tempat kami sidak itu bako. Itu dulu indikasinya kan gitu. Kalau BPN bilang itu bukan tawuran. Yang kami reporter kan wilayah konservasi hutan lindung. Di sebelah kalau kita dari Sanur itu sebelah kanannya itu ada perkara satu, Pak. Ya, ada 3 perkara di kawasan yang kami tangkap ya. Itu kawasan orang otomatis masuk penjara. Berarti sebelah kiri itu otomatis itu juga mangrove. Jadi pembatalan sertifikat itu bisa melalui karena cacat yuridis, kemudian bisa melalui putusan pengadilan. Yang terjadi kalau itu memang cacat yuridis itu tidak perlu melalui proses pengadilan. Contohnya kenapa? Sertifikat pakai nomor 121 dan 126 atas nama Pemprov Bali dibatalkan. Karena secara fisik Pemprov tidak pernah menguasai tanah. Kok tiba-tiba keluar sertifikat? Itu yang terjadi. Jadi karena cacat yuridis. Ya. Kalau itu dibatalkan karena tidak ada kegiatan fisik atau secara sporadik ya, pusat fisik dari pemerintah. Kalau dihubungkan dibandingkan dengan yang di hutan mangrove ini, apakah pemilik di situ melakukan kegiatan di sana, Pak? Kan itu perbandingannya. Oleh karena itu, apakah ini termasuk kewenangan BPN yang juga bisa melakukan pembatalan sertifikat itu? Termasuk, karena itu ada cacat yuridis bahwa ketika Pemprov mengajukan permohonan sertifikat, ada surat pernyataan menguasai fisik. Tapi kenyataannya bukan Pemprov yang menguasai. Ini kan hampir sama kasusnya. Yang satu, masyarakat tidak menguasai, tapi ada dokumen yang menyatakan bahwa itu dikuasai. Makanya untuk kepastiannya itu perlu ditelusuri melalui dokumen-dokumen yang ada di dalam daftar isian 208. Nanti bisa dikonfrontir apa betul apa tidak kan begitu. Ini kan sudah saksi sudah banyak. Mungkin dari PU bisa memberikan kesaksian juga bahwa ini bypass baru dibangun tahun 90. Ketika itu belum ada apapun, semua hutan bakau. Saya pikir ini masalahnya tidak terlalu sulit, Pak. Hukum kan dimensinya macam-macam. Kalau misalnya di administrasi sudah proses ngarut tadi secara formil materi tidak perlu bisa dibatalkan. Kalau masalah pengujian pidana silakan juga, itu ruang pidana. Jadi semua yang melakukan perbuatan hukum harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Lalu nanti kegiatan nanti ada dalam proses itu ada misalnya orang bermain-main dengan abuse of power, sebenarnya tidak boleh kemudian berikan, jadi harus bertanggung jawab. Nah nanti kita lihat sejauh mana nanti memang teman-teman penegak hukum untuk melakukan kajian seperti itu. Kami dari kampus dan masyarakat sangat support apa yang dilakukan oleh tim Pansus dan apa yang dilakukan penegak hukum untuk kepentingan Bali ke depan yang lebih baik. Sekaranglah momentumnya saya. Indikasi tahura gimana? Ya itu kan harus, kalau secara data fakta kan harus dilihat. Saya sendiri nggak perlu lihat, tetapi secara umum sebenarnya namanya tahura itu kan pasti sudah milik negara, masyarakat. Kenapa bisa jadi punya sertifikat? Nah ini yang harus ditanyakan. Harus dengan data-data. Kalau hukum kan data dan fakta tentunya. Maka tadi saya bilang formilnya
diikuti nggak, materialnya bisa diuji nggak, bisa, material maupun formil di hukum itu bisa diuji, persoalan administrasi. Tapi kalau di situ ada persoalan pidana, yaitu kewenangan jaksa dan kepolisian. Gitu. Intinya kita support apa yang dilakukan oleh tim sus, DPRD Bali, dan apa yang dilakukan penegak hukum untuk menyelamatkan Bali ke depan. Inilah momentum. Muncul beberapa terobosan dari OPD maupun APH, terutama dari pihak APH itu, kejaksaan itu sudah, apakah ini karena statement Pak Jaksa Agung kemarin ya menyebabkan mereka greget lagi ya, tapi kita tetap ambil hikmah positifnya, karena khusus untuk di Bukit Syari itu kan sudah lama kita di Dewan hanya berfungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi ya. Dan dari APH tadi, dari Polda juga kan minta itu, hal-hal yang terindikasi ke proses pidana dia minta rekomendasi, pasti kita akan berikan rekomendasi itu jika memang ada indikasi ke sana ya. Kemudian masalah ini kan istilahnya sudah sejak dulu ada ya, cuma ini momen untuk membongkar semua ya, sehingga kedepannya tidak lagi ada hal seperti ini. Kalaupun ada investor, kita perlu investor betul ya, tapi investor yang datang itu kan yang kita terima itu yang benar-benar memiliki track record yang baik, yang justru dengan investasi yang ada tapi berdampak lingkungan yang tidak bagus. Balik ke tempat Mas Anjir itu, pada prinsipnya pansus dibentuk karena dilihat ada urgensi yang harus diselesaikan dengan cepat ya. Dan ini hanya berlaku 6 bulan, jika dibutuhkan perpanjang lagi Pak ya. Mudah-mudahan 6 bulan sudah bisa memberikan dampak yang positif bagi penegakan hukum terhadap ya tata ruang, ya perizinan maupun aset. Apa yang kemarin kita harapkan bahwa bagaimana Bali 100 tahun ke depan bisa aman, damai, dan hal-hal itu baru bisa kalau hutan kita, air kita, laut kita, sawah kita itu bisa jaga dengan baik. Dan apa yang dalam pertemuan hari ini sudah terungkap bahwa semua instansi terkait itu akan mengambil langkah yang baik dan benar. Nah, harapan saya selaku Ketua Fraksi Demokrat Nasdem, bagi yang salah kita perlu tegas, dan bagi yang tidak salah kita perlu juga jaga dengan baik. Ya, dan dokumen-dokumen lainnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir mangrove ya, dan kemudian dokumen-dokumen lainnya terkait terindikasi pelanggaran tata ruang, perizinan dan aset di seluruh Bali. Kami sudah serahkan sebagai bukti bahwa kerja kita adalah gerakan bersama ya untuk kepentingan menjaga alam Bali. Gimana? Jenis sertifikat itu ada yang lahir dari konversi, ada yang lahir dari pemberian hak. Nah, itu kita akan perdalam. Kalau pemberian hak itu artinya tanah negara dulunya, ya. Tanah negara itu kemudian dikuasai 10-20 tahun baru diberikan sertifikat. Pertanyaannya, apakah orang bisa hidup di mangrove 20 tahun? Kan sudah jelas. Kalau dia nelayan mungkin, tapi kalau dia bukan nelayan dikasih sertifikat, nah itu terindikasi udah pelanggaran. Konversinya juga begitu. Sejarah tanahnya itu kalau tanah waris, ya warisan siapa, ya kemudian ada kegiatan apa, lapangannya, ya itu dievaluasi, diperdalam oleh Badan Pertanahan yang seharusnya juga dikoordinasikan atau dievaluasi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, karena itu menyangkut wilayah pesisir dan kehutanan. Itu harus, tidak boleh sendiri-sendiri tiba-tiba terbit sertifikat, harus ada koordinasi, dan itu harus dipublish ke masyarakat. Ada pengumuman 3 bulan, jadi pengumuman 3 bulan itu sudah dilakukan apa tidak? Nah, kan itu nanti pertanyaan mekanisme penerbitan sertifikat. Tadi ada catatan tempat-tempat yang kami sidak di wilayah beririsan dengan mangrove, ya, di wilayah-wilayah yang penerbitan sertifikatnya sudah disampaikan surat SHM nomor sekian ada 60 are, ada 70 are, ada 30 are, ada 28 are, ada 28 are.
dan seluas zona itu yang kemudian disewa oleh EcoCrip itu juga kita perdalam, masih kita perdalam. Nah, itu kalau misalnya itu juga tidak benar terbitnya ya juga dibatalkan, sederhana gitu aja saya kira. Ini kami serahkan kepada Bapak Pejabat Penegak Hukum pada Kepolisian Kota Bali, dan kami serahkan juga kepada Bapak Penegak Hukum Kejaksaan Tinggi Bali yang mewakili pimpinan-pimpinan. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya kepada kami.